Al-Quran menerangkan Yesus itu bukan anak Tuhan dengan pemahaman yang berasas terhadap konsep Kristen. Maria hamil melahirkan seorang anak yang bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Tuhan. Oke? Itu dipahami dulu. Itu yang ditepis oleh Al-Quran, sehingga dia bukan manusia biasa. Muncullah pola yang kemudian diterangkan sebagaimana konsili tahun 381 yang mengatakan bahwa Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Apa asas yang mendasari itu? Asasnya adalah Tuhan menghamili Maria, lahir anak Tuhan. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Kalau Nabi Musa, kalau Salomo, kalau Ayub menyeruh Tuhannya dengan sebutan Bapa, itu nggak ada masalah. Al-Quran tidak ribut dengan itu. Kalau kemudian Allah menyebut para utusannya dengan sebutan anakku, itu nggak ada masalah. Al-Quran tidak pernah ribut itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan, serta dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, yaitu video perdebatan dari umat Islam dan umat Kristen. Seperti biasa, di kubu Islam ada Gurunda Ustadz Zuma, dan di kubu Kristen ada misionaris. Seperti apa kelanjutannya? Di sini akan membahas tentang Trinitas. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang dan saya lebih aktif bersemangat untuk membuat konten-konten menarik seputar Islam terkini. Dan jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke semua sosial media Anda agar syiar Islam semakin kuat dan saya semakin aktif dan bersemangat untuk membuat konten-konten menarik seputar Islam terkini. Dan tentunya syiar Islam akan semakin kuat di seluruh pelosok Nusantara bahkan dunia. Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke semua sosial media Anda agar semua orang tahu apa yang kita tahu, dan semoga bisa menjadikan amal jariah buat kita semua. Oke sahabat beriman, tidak perlu tunggu lama-lama, langsung saja kita simak videonya dari awal sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Abang mengatakan bahwa Kristen itu konsepnya Tritunggal atau Trinitas, dan itu lebih duluan ada daripada Islam. Justru itu, disitulah yang menjadikan kita harusnya berbeda gitu. Tritunggal harus percaya diri dengan mengajarkan konsep Tritunggalnya dengan menggunakan original teks asal usul konsep itu tadi. Ketika misalnya mengajarkan Tritunggal, sebutlah Bapa dengan sebutan Theos, iya kan? Sebutlah roh dengan sebutan spirit atau apalah. Jangan menggunakan konsep di mana konsep itu adalah konsep yang sangat disakralkan di dalam agama saudaranya. Islam Kristen bersaudara. Ya, gunakan Kristen, lakum dinukum waliyadin. Silakan beragama dengan agama Anda, gunakan perangkat-perangkat agama Anda dengan percaya diri. Jangan menggunakan perangkat agama yang datang belakangan, kan lucu gitu loh. Misalnya ya, apa Ustaz? Misalnya Contoh misalnya penyebutan Tuhan. Baik. Gitu. Sekarang ketika kita jadikan pola ini terbalik. Ada tidak umat Islam yang mau rela ikhlas demi untuk menyebarkan agama Islam? Mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan
Ada nggak umat Islam yang rela? Mulai dari yang berpendidikan sampai yang tidak pernah sekolah pun tidak akan mau. Tapi orang Kristen, semakin tinggi keilmuan Kristenan mereka, semakin percaya diri menggunakan nama Allah. Padahal mereka paham Tuhan mereka tidak menggunakan kata itu ketika diajarkan dari asal agama mereka, kan gitu. Nah, ini yang saya maksud. Ketika Anda dengan percaya diri, kami lebih duluan Tritunggal, silakan dengan agama Anda. Islam tidak pernah mencampuri hal itu. Kami tidak pernah. Bahkan di dalam ajaran agama Islam lah satu-satunya agama yang memiliki konsep agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Tidak seperti di agama lain. Ajarkan orang yang tidak terima dihukum, orang yang terima dibaptis. Islam tidak seperti itu. Makanya saya katakan, ayo kita dalam satu negara, silakan beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Jangan ngambil satu hal yang sifatnya sangat prinsipil dan disakralkan di agama saudara. Misalnya yang tadi, Bang, ketika umat Islam menyebut misalnya ini, ya, Rasulullah Muhammad SAW kami sebut dengan aposteles Muhammad SAW, pasti akan jadi bahan tertawaan. Dan apa yang termuat di situ? Orang-orang Islam akan terhinakan. Kenapa? Loh, ini bukti Anda tidak percaya diri terhadap istilah Rasul, karena Anda ngambil istilah agama orang lain. Nah, begitu pun sebaliknya, Anda tidak percaya diri menyebut aposteles terhadap pengarang penulis kitab Anda, sehingga harus mengambil kata Rasul. Nah, kalau misalnya, loh itu kan bahasa Indonesia, siapa bilang? Itu bukan bahasa Indonesia, tapi kan sudah disadar. Oh iya, itu karena mayoritas Islam. Tetapi di dalam ejaannya, kata Rasul itu adalah kata yang sangat sakral di dalam Al-Quran. Gitu loh, Bang, salah satunya itu. Silakan. Baik Ustadz. Terus terang saya jujur, saya tidak terlalu paham dengan topik ini, tapi ya kita sambil jalan ya, nanti sambil ketemu seperti apa sih yang dimaksudkan Bang Zuma, Bang Hadi dan teman-teman di sini. Saya cuma urun rembuk aja di sini. Pertama, kalau misalnya kita melihat ini ya, pesawat kenegaraan Arab Saudi, di situ juga ditulis apa itu, ada semacam tulisan God gitu ya, jadi tidak selalu melulu Allah. Jadi saya rasa juga umat Muslim sendiri juga fleksibel ya, padahal God itu sendiri adalah apa, semacam dewa di Amerika ya, Amerika pada waktu sebelum penjajahan Amerika ya. Kemudian bahkan Yusuf Ali, kemudian para penerjemah Quran juga menggunakan istilah the apostle, Nabi Muhammad, jadi menggunakan apostol. Jadi itu bagi saya bukan sebuah isu ya Ustaz. Jadi dan misalnya kita berangkat dari munculnya semacam gerakan Yahweisme dan lain sebagainya pada tahun-tahun belakangan ini, yang mereka, mohon maaf, mereka menggunakan kata Yahweh langsung atau mereka Elohim. Nah, mereka menolak menggunakan kata Allah karena mereka merasa bahwa itu disejajar dengan Tuhan disembah oleh umat Muslim. Nah, ada gerakan juga yang dalam Kristen yang semacam itu. Nah, tetapi kalau bagi saya pribadi, bagi kami pribadi, Allah itu juga di dalam kitab Esra dan juga kitab Daniel pada waktu pembuangan di Babel itu juga disebut. Jadi itu menggunakan kata elah. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh ayat yang bisa saya tunjukkan mungkin, baik itu dari kitab Esra dan kitab Daniel yang mereka menggunakan elah. Bahkan ketika mereka berkata dalam nama Allah, dalam nama Tuhan, mereka menggunakan Shem elah. Nah, itu udah sangat serumpun sekali dengan kata Bismillah, karena Shem elah itu udah satu rumpun sekali dengan Bismillah. Jadi terkecuali misalnya motif dari orang-orang atau kawan-kawan Kristen tadi itu menyamar. Nah, misalnya kecuali dengan motif menyamar, jadi
menggunakan nama Tuhan yang sama dengan motif menyamar, ya saya persilahkan, monggo, saya tidak akan mengurusi yang seperti itu. Saya tidak, dan itu bukan porsi saya, bukan porsi saya. Tetapi porsi saya melihat bahwa pada di kitab Esra itu dikatakan banyak sekali. Jadi ketika masih di Aram, menggunakan bahasa Aram itu menggunakan elah-elah seperti itu, Ustaz. Jadi ketika mengatakan Bismillah, Bismillah, ya itu udah satu rumpun itu, Ustaz. Makanya saya dari tadi nggak bisa nemu dan bagi saya pribadi terlalu lemah bagi umat Islam yang sebesar ini untuk umat Islam itu merasa seperti ini, karena umat Islam itu begitu kuat, begitu besar, begitu wise untuk hal yang seperti ini, dan merasa bahwa cukup. Iya, silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Cuma katanya umat Islam terlalu merasa. Padahal sebenarnya kalau saya monitor tadi, umat Kristen yang terlalu percaya diri. Silakan Ustaz, cuma lanjut. Baik, jadi makasih atas paparan Abang ini ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitabnya Bani Israil, ya memang seperti itu. Kenapa sembahan kami itu sama, Bang? Kami menyembah, kami menjadi Muslim. Rasulullah Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi, dilantik menjadi rasul itu oleh Tuhannya Bani Israil. Itu yang harus dipahami lebih jauh. Makanya ketika Bani Israil menyeru El-Rakum, Fekahnun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, kami juga menyebut Tuhan itu seperti itu. El-Qana, Allah yang Maha Penjuru. Ya, izin pun. Jadi menurut Abang berarti Yahweh itu sendiri yang mengutus Nabi Muhammad gitu, Bang? Kami tidak pernah menyebut Tuhan itu dengan sebutan Yahweh. Yang kami tahu Tuhan yang datang kepada Bani Israil. Iya, baik. Tuhan yang orang sebutan itulah yang. Oh ya, jelas. Itu udah pasti itu. Itu tidak diragukan lagi. Nah, kalau seperti ini, apakah saya boleh bertanya apa? Silakan. Ya. Sebentar dulu. Ini pindah topik apa ya? Gimana namanya? Ya, aku pindah saya, topik. Bang Andi, terus terang saya enggak Bang Andi. Saya enggak paham. Oh ya. Karena saya melihat. Oke, baik. Boleh nggak saya nanggapin dulu yang ini. Nanti kalau misalnya Abang mau bertanya boleh. Saya tanggapin dulu yang ini. Baik, saya tunggu, Bang. Iya. Oke. Ya, silakan. Ya. Jadi orang-orang Israel menyebut ya sebutan gelar terhadap Sang Pencipta alam semesta itu sama seperti yang kami sebut. Seperti misalnya yang saya katakan tadi, ya, ketika orang-orang ini menyebut El-Rakum, Fekahnun, kami juga menyebutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti merujuk kepada esensi yang sama. Al-Gayur, mereka menyebutnya dengan Al-Qana. Kami juga menyebutnya itu. El-Qadol, kami menyebutnya Al-Azim, dan seterusnya. Merujuk kepada esensi yang sama. Berarti ketika Bani Israel menyebut Tuhan mereka dengan Eloh, Alaha, El, itu sama dengan sebutan kami dalam bahasa Arab. Karena kita harus paham, bahasa keturunan Abraham itu ada 3 poin. Ibrani, Aram, Arab, itu adalah bahasa serumpun yang tidak bisa diobrak-abrik oleh kekuatan apapun. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian ketika orang Yudaism yang taat kepada kitab tanah, kami tidak pernah ribut mengenai Tuhan, kami tidak pernah ribut mengenai penamaan Sang Pencipta alam semesta. Kenapa? Karena pada dasarnya kaidah-kaidah ketuhanan yang mereka anut itu sama dengan kami. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian di sini dan kemudian menjadi masalah adalah Kristen. Di Yahudi mereka nggak diakui, di Islam apalagi. Kemudian datang onyo-onyo membawa nama Tuhannya Bani Israel masuk ke Indonesia dengan konsep Trinitas Tritunggal itu tadi. Makanya kami tidak mau. Nah, kalau Anda mengatakan umat Islam ini adalah komunitas yang besar, komunitas yang sangat kuat, adalah sangat remeh-temeh ketika goyah, oleh karena Tuhan mereka, penamaan Tuhan mereka diambil oleh segelintir umat Kristen. Bukan itu masalahnya. Yang kita permasalahkan sekarang adalah kenapa umat Islam, umat Kristen itu senantiasa kecil masalah, kecil penyebab, akibatnya menjadi besar.
Karena itu tadi, coba Anda lihat Hindu, Buddha, mereka percaya Sang Hyang Widi. Mereka tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nggak pernah ribut kita, nggak pernah kita berselisih tentang keyakinan. Nggak perlu ada debat seperti itu. Orang Hindu, orang Buddha, mereka percaya diri menyebut sembahan mereka. Tapi teman-teman Kristen kemudian sudah tahu original kitabnya mereka bahasa Greek, bahasa Yunani. Masih juga sudah tahu bahwa di Indonesia kudu wajib kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi masih juga menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah murni bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ini Indonesia. Maka sejatinya ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wajib hukumnya bahasa Indonesia. Kalau percaya diri menggunakan itu, jangan lari ke dalam bahasa Al-Quran, karena kita sedang di Indonesia, bukan di Arab. Kalau di Arab, orang Kristen mau menggunakan kata Allah, mungkin boleh. Mau menggunakan kata Alkitab, bisa jadi. Tapi sampai hari ini, di Arab sana tidak ada orang Kristen menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Tidak ada yang menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab, tidak ada. Mereka malu menyebut itu. Karena yang punya kitab Al-Quran, itulah nama lain daripada Al-Quran, itu Alkitab. Tapi di Indonesia malah merasa tidak bersalah, malah merasa itu adalah satu kebanggaan. Ada apa ini? Apapun alasannya, kenapa tidak kembali kepada original teks? Apa alasannya harus ngotot mengambil alasan? Dulu waktu diterjemahkan Alkitab, Gospel pertama kali, di situ ada salah satu orang Arab, ada ulama dari Arab yang kemudian mengatakan Biblos itu ada Alkitab. Kalau itu yang menjadi alasan, dulu babi haram. Sekarang kok bisa babi hutan jadi haram? Loh, Alkitab apa nggak bisa dirubah gitu loh? Babi bisa berubah menjadi babi hutan. Alkitab kenapa nggak bisa dirubah menjadi Biblos atau buku-buku? Ada apa ini sebenarnya? Coba Anda tanggapi. Baik, Ustaz Joma, saya informasikan ke ikhwan fillah yang ada di live YouTube dan majelis Zoom yang kami hormati di sini. Terhubung dari topiknya tadi ke Pak Michael dengan topik istilah-istilah Islam atau Al-Quran yang dibaca di Bible, terus digantikan kemudian oleh Pak Citos yang Pak Citos sepertinya tidak mau berkomentar di bidang itu. Kami geser dikit topiknya, tapi nggak jauh dari itulah pondasinya ya. Yang penting sekarang dialognya antara Ustadz Zulkifli Abbas dengan Saudara Citos. Silakan Pak Citos ditanggapi. Mau bergeser dikit, jangan kejauhan ya. Ya. Monggo Pak Citos, silakan. Baik Bang. Saya mencoba ini ya Bang. Saya bukan sebagai penghakim, bukan sebagai pengkritis, bukan ya Bang. Saya posisinya di sini belajar ya Bang. Kita bertanya. Saya lebih suka seperti itu karena saya nggak terlalu ini Bang, memahami Islam juga saya tidak terlalu. Gini, saya ingin bertanya. Tadi mengatakan bahwa Tuhan yang disembah, Gak apa-apa, nanti diminta diulang. sama dengan disembah oleh di surat Al-Ikhlas itu. Sebentar Pak Citos, saya melihat di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan ya. Pak Citos bagaimana? bisa dimundurkan setengah menit ke belakang. Tadi suaranya kurang jelas. Diulang 1 menit, 1,5 menit ke belakang. Silakan. Baik. Suaranya tadi robot. Iya baik. Baik. Jelas ya Ustaz Andi. Ya, jadi ini aja. Pada intinya seperti ini. Teman-teman Muslim tidak menyebut Tuhan sebagai Bapa. Ya. Sedangkan tadi Ustadz Zul mengklaim bahwa Tuhan yang dimiliki oleh Bani Israel adalah Tuhan yang sama. Nah ini saya melihat ada perbedaan Ustadz Zul. Jadi justru di dalam Al-Ikhlas itu justru menyangkal Bapa dan Anak. Sedangkan Bani Israel dari sejak Musa, kalau kita menganggap kitab perjanjian lama ya, sampai kitab Maleaki, itu mereka memanggil Tuhan sebagai Bapa. Nah ini saya ada pertanyaan, kalau
pribadinya adalah sama, Tuhan yang sama, kenapa mereka memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa, sedangkan di dalam Islam sangat menolak konsep Bapa dan Anak? Monggo Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi acuan Anda kemudian ketika Al-Quran menerangkan lam yalida walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sebelum saya jawab lebih jauh, saya ingin tanya kepada Anda, apakah orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan dalam arti yang sesungguhnya? Silakan. Baik, orang Yahudi, saya seperti yang debat dulu saya sampaikan. Jadi pengikut Yesus itu Yahudi semua, banyak Yahudi, dan mereka juga alhamdulillah mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau anak Allah, dan itu juga ada klaim Yesus sendiri, akulah anak Allah. Jadi kita tidak bisa keluar dari perkataan Yesus sendiri. Terus yang kedua, perkara orang-orang Yahudi sampai pada titik bahwa mereka tidak percaya. Tentu saja Yahudi yang mana dulu ya, karena ada 5 macam Yahudi pada waktu zaman Yesus. Perkara sampai hari ini mereka tidak percaya, bahkan mereka membuat sebuah kutub terhadap orang Kristen. Alhamdulillah hasil dari kutub itu adalah kekristenan yang berkembang dengan pesat, jauh lebih besar dari agama manapun. Sudah dikutuk tapi malah ternyata lebih besar. Harusnya seorang Gamaliel berkata seperti ini, tunggu dulu, jangan-jangan yang kalian itu tolak itu ternyata dari Tuhan. Pada zaman dulu ada Yudas, Teudas yang mengatakan bahwa bla 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 bla, pengikutnya pergi semua, hancur. Kemudian ada siapa namanya ini dan pengikutnya hancur semua. Nah, coba kalian jangan ini dulu. Siapa tahu kalian justru menantang Tuhan. Nah, terbukti mereka menggunakan segala macam kutub dalam konsili Yamnia tahun kurang lebih tahun 90. Mereka mengutuki dengan berkat Harisonim atau apa, ada sekitar 13 berkat dalam tanda kutip kutubnya. Nah, itu justru orang Kristen yang berkembang dengan luar biasa. Masya Allah ya sahabat, gimana tanggapan kalian tentang debat kali ini? Tentunya kalian bisa menilai bagaimana umat Islam, bagaimana umat Kristen. Dan mari kita doakan semoga Gurunda Ustadz Suma selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dipermudah segala urusannya. Dan semoga mampu terus berdakwah mensyiarkan kebaikan Islam di seluruh pelosok Nusantara bahkan dunia. Dan jangan lupa juga kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke sahabat, kita lanjutkan ke videonya. Alhamdulillah. Nah, kemudian jadi 2 itu jawaban saya, Ustaz. Silakan. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan tadi orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu punya anak dalam arti yang sesungguhnya bahwa Tuhan punya anak, berarti Tuhan itu anaknya itu adalah Tuhan. Itu bohong itu. Itu bohong. Anda mencoba untuk menggunakan rekayasa Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengiyakan pertanyaan saya tadi. Padahal sesungguhnya orang Yahudi itu, meskipun di dalam kitab mereka, misalnya dalam Keluaran 4 ayat 22, ayat 23 sampai 7 ayat 13, ya, mengatakan adanya gelar anak kepada Nabi Daud, adanya gelar anak sulung kepada Yakub. Tapi bukan berarti Yakub dan Daud ini adalah betul-betul anak Allah. Tetapi itu hanya menandakan bahwa beliau-beliau ini adalah Nabiullah, utusan Allah, wakil Tuhan, orang yang dekat, orang yang akrab dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya anak. Nah, ini makanya ketika lahir Kristen, ya, mereka dengan modal Lukas, dengan modal pemahaman tentang Matius, kitab tulisan-tulisan orang yang kemudian menuliskan tentang silsilah Yesus yang ujungnya anak Allah,
Itulah yang mereka kemudian jadikan alasan, kambing melahirkan kambing, ayam melahirkan kambing, Allah melahirkan Allah. Padahal konsep orang-orang Yudaism tidak seperti itu adanya. Anak Tuhan bukan berarti Tuhan. Anak dalam arti kata yang dipahamkan oleh orang Yudaism itu adalah orang yang akrab dengan Allah, orang yang akrab dengan Sang Pencipta alam semesta. Itu disebut dengan anak. Makanya disebut anak-anak Allah atau anak-anak Hasem. Itu poinnya. Kemudian, kenapa Al-Quran datang dengan mengatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad? Kenapa? Karena Kristen menganggap bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa itu adalah anak Allah. Pembuktiannya kemudian adalah ketika mereka menganggap Yesus itu yang adalah manusia, betul-betul adalah Allah yang musuh menjadi manusia. Ini yang ditepis oleh Al-Quran. Termasuk sekelompok orang-orang Yahudi pada kala itu yang menganggap Esra yang mampu menghafal Torah tanpa ada Torah tulisan dengan sangat cermat dan sangat teliti. Maka mereka orang-orang ini menganggap Esra itu adalah anak daripada Allah. Ini yang dibantah oleh Al-Quran. Nah, istilah Bapa itu adalah istilah kedekatan. Sama ketika orang Islam menyebut bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, termasuk para nabi-nabinya, itu adalah kekasih-kekasih Allah. Apakah kemudian Allah berpacaran dengan orang-orang itu? Tentu tidak. Ini adalah menunjukkan kedekatan, keakraban. Jadi ketika orang-orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan El Eroi, ya, El Kabir, El Yasqif, El Sabil, dan seterusnya, El Qana, itu sama dengan sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna di dalam pelajaran Islam. Karena itulah kemudian Islam Tuhannya bukan Tuhan baru. Islam adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan yang sudah pernah mengajarkan ajaran konsep tauhid kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka karena itulah kemudian iman Islam diantaranya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada para nabi, beriman kepada para rasul, beriman hanya kepada satu Tuhan, yaitu Dia yang menuzulkan para nabi dan menuzulkan para kitab, menuzulkan kitab-kitab suci. Nah, itu yang perlu saya pahamkan kepada sahabat. Lalu kemudian kembali kepada yang tadi. Ketika orang Kristen orang Kristen kemudian muncul dengan konsep yang datang, yang jadi pertanyaan adalah, apakah konsep Kristen dengan pengakuannya ada anak, ada Bapa, ada Roh Kudus, itu asalnya pengajarannya betul-betul murni dari Yesus? Paling ujung-ujungnya dikatakan, coba ente baca Matius 28 ayat 19 ayat 20. Situ Yesus mengatakan, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak mengajarkan tentang Tuhan itu tiga pribadi. Tidak mengajarkan bahwa itu adalah konsep ketuhanan. Cuma mengajarkan, memperkenalkan bahwa bahwa esensi-esensi ini adalah esensi yang berdiri sendiri, yang memiliki peranan. Allah sebagai Sang Pencipta, Yesus sebagai utusan Sang Pencipta, Roh Kudus sebagai pelengkap daripada ajaran yang akan datang setelah Yesus itu terangkat ke langit. Itu maksudnya. Meskipun dalil ini oleh para ahli Alkitab, ahli gospel juga mengakui bahwa itu adalah ayat-ayat sisipan, gitu. Nah, itulah kemudian sahabat ya, Cetos ya, kenapa kemudian Al-Quran menerangkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan alhamdulillah hari ini semakin banyak Yudaism, ya, para praktisi Yudaism yang mengajarkan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, yang Islam sebut dengan Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ditanggapi. Silakan Ustaz. Baik. Baik. Saya ada beberapa ya. Tapi sebelumnya saya belum tanya Ustaz. Apakah Islam itu mengakui Yesus adalah Al-Masih atau Mesias ya Ustaz? Ya, kami umat Islam mengakui bahwa Yesus yang dituhankan oleh sahabat Kristen itu adalah konsepnya yang berbeda, tetapi yang mereka maksud itu adalah esensi Nabiullah Isa alaihissalam.
Baik, karena ketika kita bicara Mesias, nah kita harus melihat juga dalam konteks Yahudi ya, Ustaz. Saya bacakan dalam konteks Yahudi. Matius 16 ayat 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, apa? Anak Allah yang hidup. Kemudian Matius 26 ayat 63. Tapi Yesus diam, lalu kata Imam Zadok kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah kau Mesias, anak Allah, atau tidak? Markus 12:35. Mohon maaf, Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yohanes 11:27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang demikian. Nah, artinya seperti ini. Ketika kita mengklaim atau mengakui Isa adalah Al-Masih atau Isa adalah Mesias, itu berarti kita juga mengakui Isa adalah anak Allah. Nah, itu yang tercatat, yang ada tercatat. Kemudian ketika kita mengatakan konsep anak adalah konsep keakraban sebagai apa? Ini saya tidak melihat ini ada di dalam konsep Islam, Ustaz. Artinya seperti ini. Artinya saya melihat bahwa umat Islam memposisikan diri sebagai hamba. Nah, di dalam hamba dengan Tuhan atau pantokratornya atau penguasanya, itu kami tidak bisa melihat adanya keakraban. Misalnya seperti ini, mohon maaf, saya tidak bermaksud ini hanya perumpamaan ya. Misalnya seorang karyawan berangkat kerja jam 7 dan sebagainya, dia tidak akan bisa sampai pada titik di mana dia memahami isi hati dari ownernya. Nah, yang bisa memahami sampai pada titik memahami adalah si anak. Nah, apa yang Tuhan mau? Tuhan menciptakan langit, bumi ini semua, isinya tujuannya cuma satu, supaya kita paham isi hatinya. Itulah kenapa kita diberikan akal dan budi. Bukan sekedar saya takut, saya menghindari apa yang dia mau, yang tidak mau, dan melakukan apa yang dia mau. Tidak, tetapi kita mau, Tuhan mau kita masuk ke level di mana kita satu frekuensi dengan dia, paham dengan yang dia suka, akrab dengan dia. Itu tidak akan bisa didapatkan dalam konteks hamba. Itu hanya bisa didapatkan dalam konteks anak. Nah, kita coba lihat di dalam perjanjian lama. Dalam catatan-catatan perjanjian lama, Musa, Daud, Sulaiman, itu mereka memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dalam era Musa, Keluaran 4:22, Ulangan 8 ayat 5, Ulangan 32 ayat 6. Dalam era Daud, 2 Samuel 7:14, Yesaya 63 ayat 16. Mereka semua dan banyak sampai pada kitab Maleakhi. Kalau aku ini Bapa, Tuhan sampai berkata seperti ini, kalau aku ini Bapa, di mana hormat untuk itu? Kamu ini anak-anakku. Nah, berarti yang pertama, kalau kita mau mendekat dengan Tuhan, kita harus paham dulu bahwa konsep yang Tuhan tawarkan adalah konsep Bapa dan anak. Nah, ini sangat ditentang oleh ikhlas, Ustaz. Sangat ditentang dan sangat berseberangan. Nah, kami melihat bahwa Tuhan itu mau mendekat kepada umatnya, tapi malah ditolak sendiri. Itu dalam sisi perspektif kami ya, Ustaz. Saya percaya Islam punya perspektif sendiri. Tapi dalam perspektif kami, loh, Tuhan mau mendatang sebagai Bapa, tetapi kenapa Anda menolaknya? Ini adalah sebuah pertanyaan besar. Kemudian di dalam Musa mereka ini, nah itu dalam konteks Bapa, anak yang secara general ya, karena Tuhan mau kita mengenal. Bisa dipersingkat? Nah, ya terakhir Ustaz. Ya. Tentang konsep Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Di sini berbeda, Ustaz. Oke, maaf, ini saya harus terangkan, Ustaz, karena saya lihat banyak teman-teman Muslim salah memahami kami, gitu. Nah, saya umpamakan ini, sama seperti pikiran saya lahir dari diri saya, sama seperti kata hati saya lahir dari diri saya.
Saya kawin enggak? Kan enggak. Saya enggak perlu kawin untuk suara hati saya lahir dari diri saya. Ide saya lahir dari siapa? Tidak. Baik. Itulah putra itu di situ. Oke, baik, silakan. Oke, baik. Sebelum ke Ustaz Juma, untuk majelis Jum, bahwa tolong mic-nya di-mute dulu. Ini ada dialog antara Ustadz Zulkifli Mabas dengan Pak Citos, biar kondusif, tidak ada bunyi-bunyi yang lain. Dan habis nanti ini yang mau berbicara, nanti kita buka sesi tanya jawab kedua narasumber. Silakan Ustaz Juma, monggo. Baik. Jadi gini, saya sangat paham apa yang Anda jabarkan. Paham sekali saya. Al-Quran menerangkan Yesus itu bukan anak Tuhan dengan pemahaman yang berasas terhadap konsep Kristen. Maria hamil melahirkan seorang anak yang bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Tuhan. Oke? Itu dipahami dulu. Itu yang ditepis oleh Al-Quran, sehingga dia bukan manusia biasa. Muncullah pola yang kemudian diterangkan sebagaimana konsili tahun 381 yang mengatakan bahwa Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Apa asas yang mendasari itu? Asasnya adalah Tuhan menghamili Maria, lahir anak Tuhan. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Kalau Nabi Musa, kalau Salomo, kalau Ayub menyeruh Tuhannya dengan sebutan Bapa, itu nggak ada masalah. Al-Quran tidak ribut dengan itu. Kalau kemudian Allah menyebut para utusannya dengan sebutan anakku, itu nggak ada masalah. Al-Quran tidak pernah ribut itu. Yang Al-Quran luruskan adalah pemahaman Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Tuhan punya anak. Maria hamil atas kehendak Tuhan, menghendaki Maria dihamili oleh Tuhan sehingga lahir anaknya. Anaknya pun menjadi anak Tuhan. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Poin pertama. Poin kedua, bagaimana dengan objek, oknum yang kemudian dianggap sebagai anak Tuhan? Apakah dia mengajarkan dirinya anak Tuhan? Tentu tidak. Gospel Markus, Gospel Matius, Gospel Lukas menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Yes. Tapi apakah itu kata-kata Yesus? Bukan. Semua itu adalah kata-kata orang lain. Orang lain yang menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan, termasuk iblis. Catat itu. Orang lain dan iblis kerjasama menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Dan itu pesan yang Anda imani sekarang adalah pesan dari iblis. Yesus selalu mengajarkan dirinya apa? Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. 30 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia di dalam Gospel Matius, 14 kali di Markus, 27 kali di Lukas, 14 kali dalam Yohanes. Kurang apa lagi coba? Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, terkecuali seperti dalil yang Anda baca tadi. Apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus mengatakan iya. Karena anak di situ adalah orang yang akrab, orang yang diutus. Dia adalah nabi, dia ada rasul. Makanya ketika saya tanya, apakah Yesus datang atas kehendak yang sendiri? Anda pasti akan menjawab, tidak. Apakah Yesus berkata-kata atas kehendaknya sendiri, dari dirinya sendiri? Tentu Anda akan menjawab, tidak. Apakah pekerjaan-pekerjaan Yesus itu adalah pekerjaan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri? Anda pun akan mengatakan, tidak. Apakah mujizat, kemampuan menghidupkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan itu betul-betul murni 100% berasal dari Yesus sebagai manusia? Anda akan pasti mengatakan tidak. Artinya apa? Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah anak manusia yang diberi mujizat sebagai utusan. Dia adalah Mesias. Makanya Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Jadi yang ditegur oleh Al-Quran bukan daripada orang itu menyebut Bapak menyebut anak, bukan. Tapi yang ditegur oleh Al-Quran adalah Maria melahirkan anak Tuhan. Maria melahirkan Tuhan yang nusul menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Bahwa yang menjadi manusia itu bukan Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan,
Tetapi ciptaan Tuhan yang lahir mujizat tanpa ayah, tanpa adanya sperma, maka manusia itu lahir. Maka Al-Quran menerangkan adalah semisal penciptaan Yesus itu sama seperti Adam. Tidak ada yang istimewa di situ. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Allah menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan ibu. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ibu, tapi hanya dengan ayah. Itulah kekuasaan Allah. Jadi konsep yang ditanamkan kemudian anak Allah, Bapa Tuhan kami, itu gak masalah di situ. Itu adalah bahasa yang digunakan oleh kaumnya masing-masing. Al-Quran pun menerangkan, aku tidak mengutus seorang rasul kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya dengan istilah-istilah seperti itu gak apa-apa. Rabbi dalam ajaran agama Islam itu gak masalah. Tapi yang masalah adalah konsep Tuhan memiliki anak. Itu yang ditegur, lam yalida wa lam yulada. Silakan. Baik Ustaz, saya terpaksa harus mengeluarkan analogi saya. Jika membeli mobil sertakan ban, jadi saya percaya umat Islam itu adalah umat yang adil. Jangankan ini ya, coba Anissa berapa itu ayat 3 itu kalau nggak adil nggak bisa dilakukan. Jadi bagi saya umat Islam itu adalah umat yang adil. Adil itu artinya berada di tengah. Nah, saya terpaksa mengatakan bahwa Ustadz menutupi kebenaran dalam titik kami. Gini loh Ustadz, Anda mengatakan mana ada klaim Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Nah ini jelas-jelas di dalam Yohanes 10 ayat 36 Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Saya bacakan ya. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau mengujar Allah, karena aku, siapa? Yesus telah berkata aku anak Allah. Jadi berkali-kali, mohon maaf Ustaz, pemangkasan dari apa yang kami imani, dan Anda mengucapkan itu kepada orang lain. Tolong mulai malam ini dihentikan Ustaz, karena Yesus sendiri mengklaim dirinya anak Allah. Anda mengatakan tidak mengatakan di instruksi di Yohanes berapa tadi? Yohanes 10 ayat 36. Oh, 10 ayat 36. Baik, nanti kita buktikan. Baik. Sebentar. HR atau admin bisa di-share ayatnya, ada yang bisa bantu sambil berjalan diskusi, monggo. Silakan Pak Celas. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian bukan hanya Yesus klaim Yesus sendiri. Dalam Lukas 27 ayat 54, malaikat sendiri mengatakan demikian. Malaikat loh yang berkata. Kemudian saya harus menjelaskan apa itu yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 selama satu pasal itu. Jadi bagaimana firman itu yang tadi saya mohon maaf di stop oleh Ustaz Handi tadi ya. Jadi seperti ini, firman itu di dalam pemahaman di dalam kamus, menurut kamus Ter dan menurut kamus itu firman itu adalah pikiran. Kemarin saya sudah debat dengan Ustadz Kores, dengan Ustadz Handi juga. Firman itu adalah pikiran Allah. Jadi firman itu bukan hanya speech, perkataan, tapi apa yang dalam hati Allah. Kenapa? Perkataan yang ada dalam hati Allah atau suara hati Allah, itulah firman. Jadi firman itu ada dalam hati Allah. Ada, dan firman itu adalah pikiran Allah sendiri. Jadi perlu diketahui, di dalam pemahaman Allah kami yang satu, di dalam Allah kami yang satu terdapat firman dan terdapat rohnya, equal dengan manusia. Di dalam manusia yang satu terdapat pikiran dan terdapat jiwa pikiran dan terdapat rohnya. Itulah kenapa Allah harus tritunggal, karena manusia diciptakan segambar Allah. Terus seperti ini, firman itu keluar, dia lahir dari Allah. Apakah itu berarti bahwa firman itu tidak ada sebelumnya? Itu jelas keliru. Apakah pikiran saya berarti tidak ada sebelumnya? Berarti saya lebih buruk dari orang idiot. Kalau Tuhan pernah sekali tidak punya firman, berarti orang idiot lebih baik. Karena orang idiot punya pikiran walaupun sedikit. Nah inilah pemahaman anak. Dia lahir dari Bapa, bukan karena pernikahan. Itu yang perlu dipahami. Tapi dia lahir, Allah senantiasa melahirkan firman-Nya. Allah senantiasa, itulah kenapa disebut putra.
pikiran Allah, firman Allah, itulah disebut putra atau anak, bukan dalam konteks kawin. Kawin sama Maria, lahirlah Yesus. Itu ditolak oleh umat Kristen. Jadi jangan framing kami dari kacamata Islam, itu total keliru. Jadi ketika kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai ke bawah, di situ dikatakan seperti ini. Ia telah ada segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi, atau oleh perkataan Allah tadi, oleh pikiran Allah tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi dia jelas-jelas sudah ada dari sebelum sekarang. Kemudian kita baca Yohanes 1 ayat dia datang kepada milik kepunyaannya. Berarti firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Firman atau perkataan Allah atau hikmat Allah atau pikiran Allah tadi datang kepada yang diciptakan. Baru ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia adalah pikiran Allah sendiri, perkataan Allah sendiri, yang disebut sebagai anak Allah itu. Jadi jangan disamakan dengan konsep Islam yang mengatakan bahwa Bapa kawin dengan Maria terus lahir Yesus. Itu sama sekali tidak ada dalam kamus kami. Oke, saya rasa saya udah berikan 3 poin tadi. Silakan, Ustaz. Baik. Oke. Tadi Anda mengatakan Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes 10 ayat 30. Coba Anda beli di Gramedia Gospel terjemahan Sleber ya, tahun 2011. Di situ dikatakan, aku adalah sang anak yang datang dari Allah. Saya akui, Lembaga Alkitab Indonesia banyak menyebut Yesus itu, pengakuan Yesus sebagai anak Allah, di mana seperti yang di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 36, Yohanes 5 ayat 25, Yohanes 9 ayat 25, termasuk yang Anda sebutkan tadi, Yohanes 10 ayat 36. Bahkan Yohanes 11 ayat 4 juga demikian. Namun dalil-dalil ini ada kejanggalan. Kenapa saya katakan ada kejanggalan? Karena Yesus menggunakan kata dia, bukan saya. Nah, Yesus di dalam menyebut tentang anak Tuhan, itu seolah-olah anak Tuhan itu adalah orang lain, bukan dirinya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 36, saya kasih contoh aja satu. Dia menyebut sang anak yang datang dari Allah. Jadi bukan anak Allah. Lalu kemudian kalau itu yang Anda jadikan acuan, coba Anda mundur ke ayat 34 di Yohanes 10 itu. Mengapa engkau ingin melempari aku batu? Mengapa engkau tidak terima aku ini adalah Allah? Aku ini adalah anak Allah. Yesus langsung klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Bahkan Yesus menyebut dirinya Allah, bukan lagi anak Allah. Nah, Yesus datang menyebut dirinya sebagai Allah. Di dalam klarifikasinya dia, semua yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Musa menyampaikan firman, berarti dia adalah Allah. Salomo menyampaikan firman, berarti dia adalah Allah. Rasulullah Muhammad SAW juga menyebut dirinya sebagai Allah. Innani anak Allah. Kenapa? Karena itu tadi, mereka yang utusan Allah ini diberi tugas untuk menyampaikan firman Allah. Itu poin pertama. Kedua, ketika Anda mencoba untuk mengaburkan konsep, mengaburkan konsep pagan Tuhan punya anak, seperti Arius bertunangan dengan Faraksion hamil, ketika dia bertunangan dengan Arius, kemudian Plato, kemudian Apollo datang, lahir, kemudian dia menjadi Plato. Sama dengan konsep Kristen. Roh Kudus datang ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, lahirlah Yesus. Sama persis dengan itu. Lalu kemudian Anda menyebut firman. Firman itu adalah esensi yang ada pada diri Allah. Betul. Umat Islam menyebutnya dengan kalam, dan itu adalah sifat. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah, apa betul Yesus itu adalah firman? Ini dulu. Apa betul Yesus itu firman? Apa betul Yesus itu adalah sifat Allah yang muncul unyuk-unyuk menjadi manusia? Atau
Yesus itu pada mulanya adalah firman. Ini harus secara jeli kita menyikapi. Ya, kata pendeta Yusuf, harus berpikir dengan kerangka-kerangka yang ada. Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu bermula. Bermula dari mana? Dari perkataan. Apa itu perkataan? Ide, pikiran Tuhan. Apa ada dalil pendukungnya? Yesaya 55 ayat 11. Apa bunyinya? Segala firman yang terlontar dari mulutku, yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepada mulutku sebelum melakukan apa yang aku perintahkan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Pertanyaan yang muncul kemudian, kalau Yesus itu datang dari Allah, Yesus itu diakui sebagai firman Allah, Yesus itu diakui sebagai sifat Allah, Yesus itu diakui sebagai ide pikiran Allah, apakah Yesus loncat keluar dari mulut Allah? Atau Yesus loncat keluar dari vaginanya Maria? Mohon maaf, ini harus di-clearkan supaya kita paham benar konsep kebenaran itu seperti apa. Yesus terlontar dari mulut Allah sebagaimana yang diterangkan dalam Yesaya 55 ayat 11, atau Yesus terlontar dari kelaminnya Maria. Nah, ini di sini harus dipahami dengan betul-betul pemahaman. Ketika dikatakan Yohanes 1 ayat 14 adalah intinya, firman itu telah menjadi manusia. Nggak ada masalah. Air laut bisa Anda jadikan tinta untuk menulis. Zulkifli dari firman menjadi manusia. Matahari, firman itu telah menjadi matahari. Bulan, firman itu telah menjadi bulan. Alam semesta, firman itu telah menjadi alam semesta. Semua ciptaan Allah itu bermula dari kehendak ide pikiran Allah. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah, itulah yang terjadi. Nah, kemudian apakah bisa dipertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini? Bisa. Al-Quran, yes. Kitabnya Anda, yes. Di mana diterangkan itu? Matius 1, Lukas 1. Ayo Anda buka. Bagaimana proses kejadian Yesus? Kita lihat pada mulanya adalah firman. Bagaimana firman itu bekerja? Oh, firman itu datang dari mulut Allah, dibawa oleh Gabriel, kemudian disampaikan kepada Maria. Maria, antum akan hamil dan akan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Pada saat Gabriel datang, apakah Yesus sudah ada pada saat itu? Belum. Yang ada apa? Firman. Apa itu? Maria, Allah menginginkan engkau hamil. Apa tanggapan Maria? Mana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apakah Yesus sudah ada di situ? Belum. Jadi yang diantar oleh Gabriel adalah firman. Bukan Yesus yang diantar. Nanti ketika Maria hamil, barulah janin Yesus ada. Firman telah menjadi janin. Begitu lahir menjadi bayi, firman telah menjadi bayi. Begitu menjadi dewasa, firman itu telah menjadi dewasa. Maksudnya apa? Kehendak Allah agar Maria hamil, agar dia melahirkan seorang anak bernama Yesus, terkabul. Maka Allah mengatakan, segala firman yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuinginkan itu terjadi. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah itu firman. Yang dibuahkan oleh firman itu ciptaan. Seperti ketika Anda meludah, apakah ludah Anda itu adalah Anda? Yang keluar dari mulut Allah berupa wujud makhluk itu adalah ciptaan. Nah, itu harus Anda pahami. Jadi konsep ini kemudianlah yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Demikian. Silakan tanggapi. Silakan Pak Cetos. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya yang pertama, klarifikasi Yesus sendiri mengatakan dia adalah anak Allah. Itu sebenarnya salah, sekali lagi salah kalau Ustadz mengambil dari terjemahan itu. Jadi pertama, Ustadz harus justru mengambil dari OGNT atau maksudnya Greek-nya. Di situ tidak ada masalah. Yesus mengklaim dirinya adalah anak Allah. Di situ secara Greek-nya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah pagan anak disamakan dengan konteks Kristen. Ini total Anda keliru. Kenapa? Anggap aja Horus adalah anak dari dewa A, B, C, D, dan C.
itu tidak ada dalam konsep kami, Ustaz. Anak di dalam konsep Bapa, Anak, dan Roh adalah seperti ini. Di dalam diri Bapa, Allah kami, terdapat firman dan rohnya. Sama, equal, paralel dengan di dalam diri manusia terdapat pikiran, jiwa, dan roh. Pasti Tritunggal, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah yang Tritunggal. Nah, anak inilah atau firman inilah, begitu Allah ada, firmannya langsung ada. Itulah yang disebut lahir. Kita bisa bahas ini, baik itu di Amsal 8, kita bisa bahas. Insya Allah saya siap. Kemudian, jadi tidak dalam konteks pagan. Dewa A kawin dengan Dewa B, kemudian lahir anak yang bernama Dewa C. Itu sama sekali. Bapa tidak melahirkan. Makanya dikatakan bahwa dia, anak yang keluar dari Bapa. Bapa nggak ada yang melahirkan, nggak ada pria matang, nggak ada. Nah, lahir ini dalam artian apa? Begitu Allah ada, lahir firman-Nya. Begitu matahari ada, lahir sinarnya. Begitu matahari ada, lahir panasnya. Begitu Citos ada, lahir pikirannya. Begitu Ustadz Zulkifli ada, lahir pikiran. Itu yang kedua. Jadi jangan disamakan dengan istilah pagan di dalam jiwa ini, sama sekali berbeda. Yang ketiga, firman Yesus itu apa? Jadi seperti ini. Saya melihat Ustadz ini memberikan apa? Ekstrim zoom kepada proses persalinan Maria. Nah, sekali lagi, saya minta teman-teman juga adil. Lihat prainkarnasinya. Yang dibuahkan adalah makhluk, seperti itu. Yang dilahirkan adalah makhluk, seperti itu. Kenapa kita harus adil? Kenapa kita harus di tengah? Nah, mari kita lihat. Yohanes 1 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia ini siapa? Ia ini adalah Sang Firman. Jadi Anda tadi menggunakan analogi matahari dan Zulkifli dan Citos. Adakah matahari datang kepada milik kepunyaannya? Tidak. Adakah Citos datang kepada milik kepunyaannya? Tidak. Adakah Ustadz Zulkifli datang kepada milik kepunyaannya? Tidak, sama sekali. Argumen Anda runtuh saat ini, Ustadz. Anda tidak bisa menggunakan argumen ini lagi. Kenapa? Karena jelas dikatakan, iya, Sang Firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Punyaan itu siapa? Yang diciptakan tadi. Dia yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman. Ia datang kepada milik kepunyaan tadi. Baru di ayat 14 dikatakan, dia menjadi manusia. Sudah jelas ya. Yang terakhir, saya ingin tanya kepada Ustadz Zulkifli, menurut Anda, duluan mana Allah dengan firman-Nya? Monggo, silakan. Silakan Ustaz Juma, habis ini Ustaz Juma menjawab, biar agak seru dikit, naikkan tensi, tapi tetap santuy, betal aja nanti. Siap. Silakan Ustaz Juma. Baik, Semangat mungkin. jadi Anda kemudian menjadikan Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah firman itu sendiri dengan berdasarkan Yohanes 1 yang bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Yohanes 1 ini. Apakah Anda ingin mengatakan ini adalah firman Allah, atau ini adalah sabda Yesus, atau ini adalah tulisan Yohanes sendiri? Silakan. Yohanes 1 ayat 1. Tapi mohon pertanyaan saya nanti dijawab ya Ustaz. Duluan mana? Pasti. Yohanes 1 ayat 1 itu equal dengan Wahyu 13 ayat 19. Di situ dikatakan Yesus sendiri mewahyukan kepada Yohanes bahwa dialah firman Allah. Jadi Yohanes 1 ayat 1 equal. Yesus benar-benar firman Allah. Saya debat yang pertama kali saya dengan Ustadz, saya sampaikan, jika Anda tidak percaya dengan ini, bagaimana Anda bisa percaya pada, mohon maaf, kitab Anda? Saya ingin tahu, ini firman Tuhan atau sabda Yesus? Itu aja dulu. Yang sabda Yesus, yang langsung directly sabda Yesus ada di Wahyu 13.
Wahyu 13. ayat 19. Mohon maaf, Wahyu 19 ayat 13. Oke, berarti Yohanes 1 ini bukan sabda Yesus. Begini Ustaz, di dalam pemahaman Iya. silakan Anda bisa, tapi ya oke. Aku kita udah temenan ya, udah lama temenan. Iya. Jadi gini, saya selalu bertanya, bagaimana Anda bisa percaya pada Nabi Muhammad? Tunggu dulu. Saya percaya, dan Anda ketika bertanya tentang Al-Quran, semua isi Al-Quran itu adalah firman Allah. Itu pengakuan iman. Sekarang saya tanya kepada Anda, Yohanes 1 ini sabda Yesus atau firman Allah? Yohanes 1 adalah perkataan Yohanes. Oke, sudah. Oke, saya jawab jawaban tadi. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Tetapi Yohanes adalah CCTV Yesus. Bukan CCTV Yesus, dan Anda mengatakan bahwa ini lebih berkapasitas sebagai klarifikator. Ini saya bertanya logikanya bagaimana? Oke, silakan Ustaz jawab dulu. Silakan. Oke ya. Jadi ketika Anda mengatakan Yohanes 1 ayat 1 dengan konsep mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Oke, saya ikuti alur berpikir Anda. Kalau Anda mengatakan ide pikiran Allah, pikiran Allah, firman Allah adalah Allah itu sendiri, Islam memahami konsep itu adalah dengan konsep sifat Allah, yaitu Al-Kalam. Apa itu? Sifat yang melekat pada diri Allah yang berupa kemampuan berkata-kata atau berfirman. Nah, apakah sifat ini bisa menjadi pribadi lain daripada dirinya, keluar dari dirinya menjadi pribadi lain? Tidak. Dia menyatu dengan dirinya. Yang keluar dari dirinya itu makhluk ciptaan. Mari kita buktikan. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah ide, Yesus itu adalah pikiran Allah, dia adalah ciptaan yang kemudian datang pada dirinya kemuliaannya itu sendiri. Maka coba kita teropong Yesus. Apakah sebagai ide, kalau benar dia adalah pikiran Allah, apakah sebagai pikiran Allah dia mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Satu, jawabannya tentu tidak. Apakah Anda mengimani Allah dalam pikirannya tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Tentu tidak. Yesus tidak tahu hari kiamat. Anda katakan dia adalah pikiran, ide Allah. Berarti apakah Anda ingin mengakui Allah dalam pikirannya tidak mengetahui hari kiamat? Gagal sudah Yesus menjadi Allah itu sendiri atau anak Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Itu aja dulu poinnya. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, faktanya Yesus masih menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Terus sifat Allah yang nusul jadi manusia itu mana? Mana sifat itu? Mana firman itu yang telah nusul jadi manusia? Atau Anda ingin mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu sudah lumpuh total karena kekuasaannya sudah berubah menjadi makhluk berupa Yesus? Tuhan apa yang seperti ini? Coba Anda mengatakan bahwa Yohanes 1 adalah sebagai acuan, Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Endingnya di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Tapi ketika dia menjadi manusia, justru dia tidak ubahnya menjadi seperti makhluk lain, tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri, bahkan jauh lebih hebat makhluk yang lain daripada dia. Coba, apa buktinya? Ketika sosok, misalnya kita ambil Bilal, ya, Bilal yang dikenal di dalam tarikh Islam, ketika dia dibunuh, apa yang dia katakan? Aku ikhlas, la ilaha illallah, Rasulullah Muhammad SAW, Tuhan Anda. Apakah ikhlas? Tidak. Di ujung hidupnya dia teriak, Eli, Eli lama sabaqtani. Firman itu mana? Sifat itu mana? Ketuhanan yang dia punya itu mana? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jauh lebih hebat Bilal, jauh lebih hebat Nasyita, ya, jauh lebih hebat Nabi Abraham.
Ketika dibakar api, dia ikhlas, dia rela, dia tidak menyeru, Tuhannya kenapa kau meninggalkan aku? Tidak. Inilah pembuktian secara logika dan dalil kitab. Yesus itu bukan Tuhan, diluruskan oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Jadi pengangkapan Yesus itu adalah anak Allah dengan dibungkus dengan konsep apapun yang Anda ingin utarakan dibantah oleh kitab Anda sendiri. Demikian. Masya Allah, demikianlah video perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen. Di kubu umat Islam ada Gurunda Ustadz Zumah yang menyajikan materi dengan jelas, dan semoga kita mampu menerima ilmunya dan kita mampu menjadikan untuk membentengi iman Islam takwa kita. Dan mari kita doakan semoga Gurunda Ustadz Zumah selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dipermudah segala urusannya, dan mampu mensiarkan Islam atau kebaikan di seluruh pelosok Nusantara bahkan dunia. Dan apabila ada kritik atau saran, silakan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang dan saya lebih aktif bersemangat untuk membuat konten-konten menarik seputar Islam terkini. Dan jangan lupa kalian share video ini ke semua sosial media Anda agar syiar Islam semakin ke pelosok Nusantara. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton atau subscriber semuanya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.